Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Yufyansa dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik pengalaman lapangan gelombang 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, PPL sedikit berbeda dari PPL sebelumnya. Dikarenakan di mana PPL kali ini dilaksanakan virtual dari rumah pada saat pandemik COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa diperkenankan untuk memilih lokasi PPL di desa atau daerah masing-masing. Saya berkesempatan melakukan PPL di desa saya, yaitu di Desa Payaman, Kecamatan Pelemahan, tepatnya di Kabupaten Kediri. Desa Payaman terletak di paling ujung utara dari kota Kediri. Dikarenakan letaknya yang lumayan jauh untuk ke kota sehingga harus ditempuh sekitar setengah jam. Letak Desa Payaman yang agak pedalaman, namun dengan banyak area persawahan membuat suasana menjadi asri. Itu tadi sedikit pemaparan dari lokasi desa untuk PPL. Yang selanjutnya, saya ingin menceritakan terkait bagaimana pelaksanaan PPL saya selama 30 hari di Desa Payaman. Pada hari Senin, saya mendatangi kantor Balai Desa Payaman, di mana saya akan menyerahkan persyaratan sebagai syarat untuk memperoleh tanda tangan perizinan dari pihak lembaga BUMDes untuk melaksanakan PPL di BUMDes Serikandi. Selanjutnya, sebelum saya mendatangi lokasi lembaga, saya mencoba menghubungi ketua atau direktur dari lembaga tersebut, namun beliau masih sibuk dan belum bisa ketemu. Akhirnya saya mendatangi langsung ke tempat lokasi lembaga untuk wawancara di sana. Saya ketemu dengan salah satu pengelola BUMDes. Sebuah bisnis baru membutuhkan konsistensi dan daya juang dari pengelolanya. Minat atau gairah menjalankan bisnis diperlukan agar suatu usaha bisa berjalan tanpa mengharapkan timbal balik. Demikian juga dengan BUMDes. Pengelolaannya harus punya minat mengembangkannya. Masalah utama yang dihadapi BUMDes Serikandi yaitu dengan masih barunya BUMDes, sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahui dengan adanya BUMDes di desa. Ditambah berdirinya BUMDes pada saat pandemi, sehingga BUMDes menjadi sangat sepi. Selain itu, permasalahan yang terjadi yaitu dengan barunya BUMDes dan hasil yang didapatkan belum cukup banyak dikarenakan masih sepi, sehingga modal untuk membeli kelengkapan BUMDes masih cukup kurang. BUMDes bahwasanya mengharapkan kepada pihak pemerintah desa yang mana seharusnya ada kebijakan untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai adanya BUMDes di balai desa, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Selain itu, agar BUMDes dapat lebih berkembang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan BUMDes, dapat menyediakan atau melengkapi alat-alat kantor agar dapat cepat berkembang. Yang terakhir yaitu membuat usaha baru agar dana yang masuk ke desa juga tidak dari hasil fotokopi dan penjualan alat-alat, tetapi juga usaha yang lainnya. Menurut Ridwan, ada beberapa prinsip dalam mengelola BUMDes, yaitu yang pertama kooperatif. Adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik. Yang kedua, partisipatif. Keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes. Yang ketiga, emansipatif. Keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama. Yang keempat yaitu transparan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes
dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka, dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu akuntabel. Keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan. Yang keenam, sustainable. Masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes. Modal dan kekayaan desa diatur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Modal awal BUMDes bersumber dari dana APB desa yang sebelumnya telah dimusyawarahkan masyarakat. Pengelolaan BUMDes yang benar berimbas pada meningkatnya perekonomian desa. Ini menandakan jika desa mengalami kemajuan di berbagai sektor. Pasalnya, banyak hal yang bisa dibangun setelah badan usaha yang dibentuk bisa memberikan benefit tinggi. Bicara mengenai pengelolaan badan usaha oleh pimpinan desa, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ketika dipraktekkan dengan benar, pengelolaan BUMDes akan sangat bermanfaat bagi desa. Tahapan pertama yang bisa dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan ini meliputi pembentukan organisasi, penentuan jenis usaha, pengaturan jalannya usaha. Kesemuanya harus direncanakan secara matang demi terwujudnya badan usaha yang terus berkembang. Tahapan kedua yaitu adalah pengamatan. Pihak desa harus mengamati aset desa yang dipandang bagus untuk usaha. Tentunya ini harus dilihat dari seberapa besar potensi berkembangnya usaha yang akan dimasuki di desa tersebut. Tahapan yang ketiga adalah penataan jenis usaha. Tentunya tidak hanya satu jenis usaha yang bisa dimasuki. Ada beberapa jenis usaha yang perlu dikelola di bawahnya. Hal ini harus dikelola dengan baik supaya berjalan maksimal. Tahapan yang keempat adalah pemeliharaan. Bagi pemerintah desa, pemeliharaan badan usaha yang telah dibuat wajib hukumnya. Pasalnya, dana desa yang telah dikeluarkan harus tidak dibiarkan begitu saja. Perlu pemeliharaan khusus, baik itu menambah modal sampai menjaga keamanannya. Tahapan kelima adalah pelaporan hasil usaha. Setiap jenis usaha wajib melakukan perhitungan usaha, baik itu pengeluaran sampai pemasukan. Dan ini butuh transparansi supaya bisa dilakukan evaluasi. Keuntungan dari pengelolaan BUMDes yang tepat, ada beberapa keuntungan jika pengelolaan BUMDes berjalan lancar. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan desa itu sendiri. Pendapatan inilah yang menjadikan desa lebih mudah mengupayakan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah di atasnya. Jika dijabarkan, keuntungan yang utama jelas membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan perekonomian. Betapa tidak, masyarakat yang semula tidak produktif terbantu dengan adanya badan usaha ini. Partisipasi masyarakat inilah yang akan meminimalkan pengangguran. Masyarakat bisa bekerja dan memiliki pendapatan tetap. Pendapatan inilah yang akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Sementara itu, perekonomian desa akan lebih kuat. Ini berkat dari kemandirian desa dalam mengelola badan usahanya. Penguatan ekonomi desa jelas akan berdampak pada majunya desa tersebut. Tak hanya itu saja, BUMDes yang dikelola dengan baik akan berimbas pada meningkatnya pelayanan masyarakat. Maksudnya, fasilitas untuk melayani kegiatan masyarakat akan tercover dengan baik. Sarana dan prasarana bisa dibangun demi memakmurkan desa. Misalnya, yaitu dengan pembangunan jalan, sarana ibadah, dan lain sebagainya. Kesemuanya bisa ditangani dengan mudah lantaran desa memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.